Itu intinya dari mengajarkan guru-guru itu betapa pentingnya ketika kita sangat menghormati cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat luar biasa, berkahnya itu. Kita tidak usah mengenal atau melihat beliau itu sifat karakternya gimana, itu jangan, tapi lihatlah simbahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti dari yang saya dapat dari sebelum masuk dunia sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama podcast Hidayah CF. Yang kesempatan ini beda tempat lagi. Kita lagi ada di cafe yang paling viral, terkenal. Tempatnya itu di Toast the Ocean Jet, cafe tepi pantai di Cilacap, Ketapang Indah. Oke, kesempatan ini saya kedatangan tamu yang suaranya itu bikin adem, halus banget. Itu kalau kita dengerin itu bikin suasananya itu luluh hatinya. Nah, siapa dia? Gus Alif Muncir dari Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Gus Alif? Habib, sehat Habib ya. Ini alhamdulillah sehat. Ini pemain lama kita, lama ketemu. Ini lama sekali udah nggak pernah ketemu ya Gus. Iya. Udah lama. Kangen banget Beb. Alhamdulillah. Kangen suasana seperti yang dulu. Bareng dulu kan sering bareng, cuman karena kesibukannya masing-masing, akhirnya ya beda jalur mungkin ya, tapi masih satu tujuan. Oke Gus, sehat Gus, sama siapa ini? Alhamdulillah saya sama adik-adik juga. Sama temennya? Sama teman-teman juga. Mau acara ya Gus? Iya Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa nyempetin ke sini. Acara di mana nanti malam Gus? Malam ini acara di Binangun, acara di Halah Syifaul Muftar. Binangun Cilacap. Ini dekat dari sini akhirnya mampir di sini. Oke Gus, ini kan apa namanya? Saya udah bikin story dan yang tanya itu banyak banget, tapi nanti nggak perlu saya tanyakan semuanya karena memang waktunya sedikit ya. Intinya bagaimana kita bisa mengenal beliau Gus Alif Al-Mu'min. Mungkin sebagian teman ada yang kenal, sebagian ada enggak. Ini termasuk pernah juga jadi vokalnya Habib saya Asgaf Solo. Suaranya bagus banget. Oke Gus, pertama kenalan dulu biar tambah hangat suasananya. Nama lengkapnya siapa Gus? Ya, pertama-tama saya salam kepada para orang tua saya dulu ya. Lebih keras semoga lagi. Selalu sehat kepada orang tua saya, semoga sehat selalu. Amin. Yang selalu mensupport saya dan alhamdulillah berkah doa beliau lah saya bisa sampai sini, bisa sampai kenal sama para habaib, para guru-guru saya juga, khususnya di Qudsiyah Beb. Nama saya Alif Mudir, Awaluddin Alif Mudir, lahir di Kudus 93 saya. Beda 2 tahun. 5 tahun sama saya. 94. Alhamdulillah. Kudus ya. Kudus ya Beb. Kudus. Kalau mau Kudus silahkan mampir, ada Sunan Kudus, Sunan Muria, dekat Sunan Demak juga. Wali 3 alhamdulillah. Cuman jadwalnya padat guys, susah pokoknya tetap. Ini beliau juga jadwalnya full, lebih full dari saya. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke Gus. Pertanyaannya nih, awal mula masuk di dunia sholawat Gus. Sebelum antum seperti ini, kan mungkin dulunya antum itu seperti apa dan mengenal sholawat itu bagaimana? Gini Beb, saya itu anak orang desa, orang desa. Terus sekolah di Qudsiyah itu salah satu pendirinya itu Mbah Kiai Haji Raden Astawi Kudus. Kudus makami pun di depan pengimaman Masjid Menara. Di depannya itu ada makom Mbah Kiai Haji Raden Astawi, salah satu cucu Mbah Sunan Kudus juga yang ke-13 atau 14 gitu Beb. Dan saya belajar di situ dari sivir, MI, MTS, MA. Itu intinya dari mengajarkan guru-guru itu betapa pentingnya ketika kita sangat menghormati cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat luar biasa, berkahnya itu. Kita tidak usah mengenal atau melihat beliau itu sifat karakternya gimana, itu jangan, tapi lihatlah simbahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu inti dari yang saya dapat dari
sebelum masuk dunia sholawat. Nah terus saya di Qudsiyah itu ada taklim berarti dulu. Awalnya ya sekolah Beb, Madin. sekolah tapi bukan sekelas swasta juga. Karena negeri juga ada. Setara dengan itu. Tapi di situ pembelajaran lebih kitab itu lebih banyak. Lebih kuatnya kitabnya gitu. Terus di situ ada majelis namanya Majelis Ad-Dufuf Al-Mubarak Qudsiyah namanya. Alhamdulillah udah ini mau album promosi juga Oke. Mau album ke-13 juga ini. Alhamdulillah. 13 karyanya udah 13 album, Beb. Wah. Setiap album itu sekitar 10 lagu. Itu karya sendiri. Karya sendiri, Beb. Alhamdulillah. Salah satunya, Beb, Syekhona itu, Beb. Iya. Ma'assalama fi itu karyanya anak-anak Qudsiyah. Gus Apang namanya. Gus Apang, iya. Itu terkenal karyanya itu banyak. Nanti semoga kapan-kapan kita bisa podcast sama beliau. Amin. Terus lagi. Lanjut itu habis dari sekolah, lulus MA, saya mengikuti jejak kakak kelas saya, Ustadz Ilham, Gus Apang, Gus Apit almarhum. Kita mohon Fatihah untuk Gus Apit, salah satu kakak dan guru saya. Semoga selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus di Jogja itu saya mondok di Krapyak. Tapi mondoknya mondok santri lah, Bib. Oh, berarti setelah selesai langsung pindah ke Jogja, Krapyak. Krapyak, pondok Fat 1. Tapi di sana saya numpang tidur. Numpang tidur aja bisa kayak gini. Asik. Oke. Numpang tidur, alhamdulillah setiap malam itu saya ikut sama Habib Agil, Bib. Habib Agil Al-Qutban. Ya itu tadi berkahnya dari dzurriyyah Nabi Muhammad, Masya Allah luar biasa. Dan semenjak itu saya ikut Majelis Ahbabul Mustafa Yogyakarta. Oh, itu ini awal mulanya gitu. Masuk di Ahbabul Mustafa Yogyakarta, iya. Dari Habib Agil, dari Habib Agil Al-Qutban. Dulu emang langsung di vokal apa gimana? Alhamdulillah dari pertama vokal fokusnya itu. Alhamdulillah. Nah, terus habis masuk terus gimana lanjut? Habis masuk, ya kita bareng-bareng seperti biasa majelis yang intinya kita sami'na wa ta'na kepada para habaib, para guru-guru, para alim ulama. Intinya gitu, kita sebagai pengiring beliau-beliau biar suasana majelis ini semakin hidup, semakin khusyuk. Kita bukan siapa-siapa. Tahun berapa itu, Gus? Saya masuk di Jogja itu tahun 2013. Masuk AM-nya? 2013 awal. Oh, berarti 1 tahun setelah itu masuk di Ahbabul Mustafa Yogyakarta. Ini Masya Allah pernah jadi vokalnya Habib Syekh. Iya. Oke. Itu hampir sama Mas Wahid, Gus Wahid. Satu angkatan dia. Iya, kakak kelas dikit dah. Kakak kelas dia. Gus Wahid juga itu kakak kelas. Mantap. Allah karim. Oke, lanjut lagi. Ini Mas. Gimana perasaannya waktu masuk ke Ahbabul Mustafa? Kan kita apalagi yang kita ikuti kan daerah ngiringin Habib Syekh itu. Habib Syekh kan jamaahnya kan Masya Allah luar biasa. Gimana Mas rasanya itu? Tidak bisa dibayangkan luar biasa. Intinya kita udah melihat beliau, udah melihat wajah beliau, Masya Allah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Intinya hanya kita mengharap sedikit berkah dari beliau, udah istimewa buat kita dan keluarga. Oke, gitu. Siap. Oke, Mas Alif, lanjut lagi. Dan posisi sekarang Mas Alif kan sudah di aktif juga di Al-Mubarak Qudsiyah. Ya, itu awal mulanya gimana, Mas? Kan mungkin dulu alumninya pas belajarnya di situ, terus sekarang aktif di. Enggak, kalau Al-Mubarak itu kan majelis Ad-Dufuf di Qudsiyah, di sekolahan. Jadi ikutnya kita ke yayasan. Satu yayasan? Iya, sama yayasan sama sekolahan itu. Jadi mempunyai majelis hadroh, grup hadroh lah kalau sekarang grup hadroh itu namanya Ad-Dufuf Al-Mubarak. Setiap tahun itu mengaudisi anak-anak baru yang mau masuk, pasti ada ujiannya. Kalau vokal harus dites, bisa gitu. Enggak kaleng-kaleng, Mas. Oh iya, Beb, harus itu. Harus yang ngetes itu Gus Apang sendiri, Gus Sofa. Iya. Gus Gofur.
Gus Andre, vokal-vokal AM senior, pasti pada tahu, teman-teman semua itu pasti pada tahu. Keren. Itu nggak sembarangan masih gitu kalau saya anggap. Dan tak lihat juga apa ya Mas, rapi, terus musiknya yang diambil juga klasik. Karya sendiri, yang pasti terus itu karya sendiri utamanya. Karya sendiri, betul. Terus itu cerita Beb itu kan majelis Adovov itu setiap tahun, hampir 1,5 tahun itu membuat album baru. Setiap tahun itu ada lagu khusus, itu namanya Sholawat Asnawiyah. Itu dari album pertama sampai album yang ini mau ke-13 ini, genrenya beda, nadanya beda, ketukannya beda. Wah, nah ini guys, susahnya di sini nggak cuma nyanyiin aja tapi bikin karya. Dan terus juga yang tersendiri dari anak-anak Mubarak itu, ketika kita masuk, kita harus tahu album pertama sampai album ke-13 yang jumlahnya sekitar 130 kalau tidak salah. Salah satu yang terbaru itu Qasidah Jina. Itu Jina itu karyanya adik kelas juga, itu masih umur berapa, baru 20 tahunan udah bisa mengarang lagu Jina wa Jina itu kan. Jina. Terus Bimaulidil Hadi itu asli dari Mubarak itu, Beb. Asli ya. Mas Wahid namanya itu. Kalau Mas Wahid, terus Vina. Wamsala, banyak lagi lah karya-karya anak-anak teman-teman Kudus. Ya intinya itu berkahnya dari para guru, para habaib, Masya Allah gitu. Karyanya Gus Sapang juga banyak. Istimewa kalau Gus Sapang. Makanya saya nanti tak silaturahmi Gus Sapang. Semoga ini ditonton beliau nanti. Saya pas pulang ke Tuban kan lewat Kudus, mampir pokoknya. Siap, nanti saya kawal, siap. Oke, lanjut lagi. Baik, Gus Alif. Kira-kira ngerasa ndak yang sekarang jadi, maksudnya jenengan itu dulu sadar nggak sekarang itu bisa seperti ini, di mana-mana diundang, apalagi paling jauh sampai mana, Lampung, di Malaysia pernah, Beb? Malaysia pernah. Malaysia. Itu nyangka nggak bisa seperti ini? Sama sekali tidak nyangka, Beb. Sama sekali nyangka. Ya tadi yang saya bilang awal itu, maka berkah dari para sami'na atau anak pada guru itu luar biasa banget. Bisa sampai seperti ini, apalagi sami'na pada para habaib, para duriyah itu sangat luar biasa. Jangan disepelekan. Masalah. Ya seperti itu. Tapi tetap ada tantangannya, harus. Semua kan butuh proses pasti. Oh iya, proses. Mungkin tidak segampang. Ya orang kan mungkin lihat kita, wah undangannya kemana-mana kan, mungkin apalagi orang-orang sekarang kan banyak yang baru melihat kita cuman enaknya. Pasti kan nggak enaknya jenengan dan pasti juga ada yang nggak suka. Oh banyak. Pasti itu pasti, Beb. Orang sukses itu pasti ada yang nggak suka kan. Itu udah include pokoknya. Udah include betul. Ini ceritanya nggak enaknya, Beb? Ya nggak enak aja, Gus. Enak. Ben nyawangnya orang enaknya itu loh. Ada yang nggak enaknya. Apalagi kan kita dulu kan seringnya naik bis kalau pas lagi acara kita. Oh iya betul ya. Itu salah satu perjuangan rasa cinta kita pada duriyah Nabi itu, Beb. Memang saya lakukan juga dari guru-guru saya, kakak-kakak kelas saya itu mengajarkan kalau kita bisa, kenapa tidak gitu. Maksudnya kenapa kita emang bisa membantu lewat itu, kenapa tidak gitu. Intinya gitu. Sesuai porsinya ya betul. Kalau emang kemampuannya itu, bismillah lakukan dengan ikhlas, dengan Allah nanti akan ganti semua. Dan hal yang paling nggak enak banget apa Gus, yang mungkin pernah dirasain? Apa mungkin prosesnya yang nggak enak? Apa ada orang-orang yang nggak enak? Apa gimana? Tapi alhamdulillah, kalau saya pikirnya selalu dienakin aja sih. Iya. Daripada ngurusin orang yang lah betul nggih. Kenapa harus ngurus yang pusing-pusing ya, kan gitu. Kita nggak ngusik mereka. Iya betul. Oke, mantap. Lanjut lagi Gus. Iya betul. Qasidah favoritnya? Lah kalau pertama kali itu saya ikut Al-Mubarak, Iya. Itu Suluk Muhammadun Sayyidun. Oh iya, saya suka itu. Muhammadun Sayyidun. Itu alhamdulillah itu. Terusin Gus. Oh, agak satu ref gitu. Ini favorit saya, suluannya bagus, enak banget. Dulu saya itu sebelum kenal Gus Alif itu sering dengerin musiknya. 2014 kayak. Waktu itu didengerin ternyata ini yang nyanyiin. Wah. Itu bikin adem gitu. Tapi saya yang sangat bejo, man.
bejo itu bisa kenal jenengan sama teman-teman insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa istiqomah sampai sekarang Bib. Mungkin semoga aja sampai anak cucu turun Amin. bisa selalu ikut para habaib, para ulama. Terus kalau di Ababul Mustafa yang suka bagus, pasti masuk di Ababul Mustafa. Sholawat qasidah yang di Suka sini. semua Bib. Semua. Favoritnya? Coba kan biar kangen suaranya ini. Harus ini Bib. Iya. Ini suasananya dingin Bib. Iya. Ini ketambahan angin yang sepoi-sepoi, enggak apa-apa. Dikit aja, 10 detik. Nah kalau dulu pas ketika ikut cerita di pas acara ikut AM, kita disuruh Habibnya ikut ke Lirboyo Bib. Iya. Itu suruh teman-teman ayo bikin lagu apa gitu. Nah ternyata kita bikin pra acara itu lagu Asubada Bib. Ya, versi apa tahu dah Bib? Iya. Versi tip X Bib. Jadi itu belum sama sekali latihan di perjalanan di tol, dadaan ya di tol. Asik. Lu ngumpul di jog-jog itu, ayo bikin lagu apa, bikin lagu gitu. Lagu ini aja, lagunya tip X. Tapi kita versi selawatan. Nah, alhamdulillah itu orang-orang sana suka banget alhamdulillah. As-subahu bada min tal'atihi. Wah, ambil ngerok itu. Terus terus saya nanti ada YouTube-nya ini. Saya lihat juga pas di Lirboyo benar. Iya, pas di Lirboyo alhamdulillah. Istimewa. Oke. Baik, sebelum penutupan Gus. Siapa, Bib? Pesan dan saran buat teman-teman semuanya. Ya, mungkin untuk para vokalis, sebab jamaah, terserah. Alhamdulillah saya pesannya itu simple. Kita sebagai santri harus takdim, harus taat pada guru-guru kita. Yang paling pasti itu orang tua kita, ibu kita. Simple itu aja. Ya ketika kita sangat menghormati, menyayangi beliau-beliau itu, insya Allah kita akan hidup di dunia. Amin. Akan sukses sampai akhirat, itu pasti. Intinya itu teman-teman. Dan ketika itu jangan lupa majelis, tetap jaga sholat 5 waktunya, itu aja. Kayak buat teman-teman singkat, padat, bagus. Makanya buat teman-teman silakan ikuti yang sesuai porsinya kalian, yang bikin nyaman kalian. Dan kalau emang ada perbedaan, terus pilihan, pendapat, itu bukan berarti kita harus saling membenci, apalagi saling menjatuhkan. Jadi ikuti, ya itu kembali lagi, ikuti yang sesuai porsinya kita masing-masing. Kok kadang kita dibikin bingung, ada si A, B, Kiai A, Kiai B, atau Habib A, Habib B, kayak gini, kayak gitu, itu udah bukan porsinya kita. Yang penting ikuti sesuai porsinya masing-masing, dan semoga, karena apa? Kita menghormati orang, saya yakin orang pun akan menghormati kita. Kita menjatuhkan orang, orang lain pun bakalan menjatuhkan kita. Hanya buat teman-teman istiqomah terus, ya paling mudah lah. Kalau kita hidup aja udah pusing, nggak usah mikir yang pusing-pusing pokoknya. Intinya buat teman-teman istiqomah terus bermajelis. Nanti kita juga bakalan ngundang yang lain. Ini buat apa? Buat motivasi kita semuanya. Sehingga kita bisa seperti ini, yaitu kembali karena proses dan karena barokahnya dari guru-guru. Oke. Terima kasih. Salam dari saya Haidar Awal Segaf dan Alif Mudir. Semoga sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.